Januari. Piringan hitam bekas. Cerita ini tentang suara nyanyian seorang wanita yang terdengar dingin dan menyeramkan yang berasal dari piringan hitam tua yang tidak diketahui asalnya. Di atas piringan hitam itu tidak ada yang tertera. Saat itu, Nakamura bertanya kepada temannya yang merupakan pemilik piringan hitam tersebut, apakah dia tidak akan membiarkannya menyalin piringan hitam itu. Dia mengatakan bahwa itu hanya salinan, tidak ada yang salah. Namun, Onga tetap bersikeras tidak akan meminjamkan atau membiarkan dia menyalin piringan hitam itu, karena itu akan mengurangi nilai lagu. Onga kemudian menyarankan mengapa tidak membeli di toko piringan hitam sendiri. Nakamura menjawab bahwa di piringan hitam itu tidak ada yang tertulis. Jadi bagaimana dia bisa mencarinya? Dia juga bertanya dari mana Onga membeli piringan hitam ini, tetapi Onga juga tidak bisa menjawab. Setelah itu, keduanya tidak memiliki hal lain untuk dibicarakan, dan Nakamura pun pamit. Ketika Nakamura keluar dari rumah, Onga berbicara pada dirinya sendiri di dekat jendela bahwa piringan hitam yang dia miliki itu lebih penting daripada hidupnya. Namun, saat Onga menoleh kembali untuk melihat piringan hitam yang dia letakkan, dia mendapati bahwa piringan itu telah hilang. Dan orang yang mencuri itu bukan siapa-siapa, melainkan Nakamura yang baru saja keluar dari rumah. Begitu mengetahui hal itu, Onga segera berlari mengejar Nakamura sambil berteriak bahwa dia adalah pencuri. Ketika Nakamura menyadari bahwa Onga sedang mengejarnya, dia berlari sekuat tenaga dengan piringan hitam yang dia curi. Ketika Onga melihat bahwa dia tidak akan bisa mengejar Nakamura, dia memutuskan untuk mengambil batu di pinggir jalan dan melemparkannya ke arah Nakamura hingga dia terjatuh. Nakamura kemudian berkata bahwa dia hanya ingin meminjam, tidak perlu sampai seperti ini. Namun, Onga tidak mendengarkan dan berusaha untuk mengambil kembali piringan hitam itu. Tetapi Nakamura tidak mau memberikannya, sehingga dia mengambil batu yang lebih besar dan memukul wajah Onga dengan keras hingga Onga terjatuh dan tidak bergerak lagi. Setelah itu, Dr. Laksana pergi ke beberapa toko alat audio. Dia berusaha mencari pemutar suara analog untuk memutar piringan hitam itu, yang sudah sangat tua, sehingga sulit bagi toko alat audio untuk memiliki pemutar yang dia cari. Setelah itu, dia mulai berjalan-jalan sambil menggerutu pada dirinya sendiri bahwa dia ingin mendengarkan piringan hitam yang penuh dengan lagu-lagu pahit dan merasa frustrasi karena meskipun dia sudah mendapatkan piringan hitam, dia tidak memiliki pemutar. Saat dia merasa menyesal, tiba-tiba dia secara kebetulan menemukan toko piringan hitam bekas impor. Ketika dia masuk dan berbicara dengan pemilik toko, dia mengatakan bahwa dia ingin meminjam pemutar untuk memutar piringan hitam. Namun, ketika pemilik toko melihat sampul piringan hitam itu, dia segera menangkap lengannya dan bertanya dari mana dia mendapatkan piringan itu, karena dia menyadari bahwa piringan itu adalah bagian dari koleksi toko yang dicuri. Dia yakin bahwa Nakamura adalah pencuri itu. Nakamura menjawab bahwa itu bukan miliknya. Sebelum pemilik toko berusaha merebut piringan hitam itu darinya sambil mengatakan bahwa piringan itu adalah satu-satunya di Jepang, dan mengulangi kalimat yang sama dengan Onga bahwa piringan itu lebih berharga daripada hidupnya. Melihat situasi yang tidak baik, Nakamura menarik lengannya dan berlari keluar dari toko. Tetapi pemilik toko tetap mengejarnya. Dia pun harus cepat-cepat bersembunyi di sebuah restoran yang didekorasi dengan gaya vintage. Di dinding toko terdapat piringan hitam tua, dan dia juga mendengar suara musik yang keluar dari speaker toko, yang merupakan lagu yang sangat tua. Dia bertanya kepada pemilik toko apakah lagu yang diputar berasal dari radio, dan sepertinya itu adalah keberuntungannya ketika pemilik toko mengatakan bahwa lagu tersebut diputar dari pemutar piringan hitam analog yang sedang dia cari. Dia pun meminta pemilik toko untuk memutar piringan hitamnya. Ketika piringan hitam diputar, suara nyanyian yang pahit dan menyeramkan mulai dinyanyikan.
membuat seorang pelanggan pria terkejut saat mendengarnya. Nakamura sendiri menutup matanya dan mendengarkan suara nyanyian itu seolah terjebak dalam suasana, termasuk pemilik toko yang juga menutup matanya dan terbuai oleh suara nyanyian yang bergema di seluruh toko. Ya, kemudian ditampilkan penyanyi wanita, pemilik lagu, yang seolah-olah telah disakiti. Tubuhnya penuh dengan memar dan ada bekas luka di perutnya, hingga darah mengalir membasahi dia yang terbaring mati di genangan darah di ruangan tempat dia biasa merekam suara. Matanya menguning dengan banyak pembuluh darah terlihat, seolah-olah dia telah dipukuli hingga mati dengan cara yang menyakitkan. Ketika suara yang menghantui itu berakhir, semua orang di toko mendekati piringan hitam, dan pelanggan pria itu mengatakan bahwa dia mengenali suara nyanyian itu sebagai suara dari kolabel, yang piringan hitamnya dia dapatkan dari sebuah kisah yang luar biasa, karena piringan hitam itu direkam setelah penyanyi yang menyanyikannya meninggal, dan tidak ada yang tertulis di sampul atau di bagian pembuka. Lagu ini mulai terdengar. Melodi lagu ini terdengar sangat aneh, dan dia pernah mendengar rumor bahwa lagu yang dinyanyikan itu berasal dari dunia lain atau dari kehidupan setelah kematian. Namun, dia tidak tahu mengapa siapapun yang mendengarkan lagu itu bisa melakukan apa saja asalkan mereka memiliki piringan hitam itu. Nakamura merasa bahwa jika dia tetap berada di toko itu, dia tidak akan aman. Jadi dia memutuskan untuk melarikan diri. Pelanggan pria di toko itu juga mengikutinya karena dia juga ingin mendapatkan piringan hitam itu. Namun, saat itu seolah-olah dia melarikan diri dari seekor buaya. Ketika dia berlari keluar, dia justru bertemu dengan pemilik toko piringan hitam yang sedang mencarinya. Dia pun memutuskan untuk berlari ke arah lain. Namun, pemilik toko yang mengejarnya melihat sesuatu yang sedang disembunyikan, yang dia pikir mungkin adalah seorang pengacara yang sedang bersembunyi. Ketika dia menarik kain itu, dia menemukan mayat Onga yang telah dibunuh oleh Nakamura dan disembunyikan. Dalam situasi itu, Nakamura yang sedang berusaha memanjat kayu untuk melarikan diri ke sisi lain, tiba-tiba bertemu dengan ayah dan pelanggan pria yang mengikutinya, yang membuatnya sangat terkejut dan kehilangan keseimbangan, hingga dia terjatuh dan kayu yang sedang dia panjat jatuh menimpanya hingga dia mati dengan cara yang mengerikan. Namun, piringan hitam itu terlepas dari tangannya dan jatuh di depan pelanggan pria sebelum dia bisa mengambilnya. Dan suara musik dari dunia setelah kematian pun kembali terdengar, bersama dengan gambaran tragedi dari piringan hitam yang hanya satu itu. Kota tanpa jalan. Membuka cerita dengan penjelasan tentang teori Aristoteles yang menyatakan bahwa berbisik di telinga seseorang dapat membuat orang yang dibisikkan muncul dalam mimpi dan juga dapat berkomunikasi dengan pemilik mimpi tersebut. Keiji Chimoto menggunakan cara ini untuk masuk ke dalam mimpi Saiko, gadis yang dia sukai. Dalam mimpi itu, Saiko bertanya mengapa dia tidak memberitahunya secara langsung. Dia menjawab bahwa dia tidak berani dan tidak percaya diri. Tetapi dia tetap menegaskan bahwa dia benar-benar menyukainya. Karena mendengar itu, Saiko meminta dia untuk memberitahunya secara langsung di sekolah besok, dan dia berjanji akan melakukannya. Namun, sebelum itu, dia ingin memberikan hadiah berupa cincin berbentuk hati. Namun, saat percakapan mereka berlangsung, tiba-tiba terdengar suara seorang pria misterius yang tertawa. Dalam sekejap, pria itu muncul dan mengatakan bahwa mereka berdua terlihat sangat menyedihkan. Saiko pun bertanya siapa dia, dan pria misterius itu menjawab bahwa dia adalah Jack si pembunuh, dan dia mengancam akan membunuh mereka berdua. Sebelum dia bertindak, dia mengganggu Keiji Chimoto, yang membuat Saiko terbangun dari mimpinya dengan ketakutan. Begitu dia terbangun, dia berpikir itu hanya mimpi buruk, tetapi di sampingnya, dia melihat kotak cincin milik Timoto yang tergeletak. Membuatnya curiga mengapa kotak dari mimpinya bisa muncul di sampingnya dan bentuk hati itu sudah hilang.
Pada hari berikutnya, Ichimoto ditemukan sebagai mayat yang ditusuk di pinggir jalan tanpa ada yang mengetahui siapa pelakunya. Namun, ada pertanyaan yang masih mengganggu pikirannya, karena jika Chris di Mototo sudah dibunuh, lalu kemana cincin itu pergi? Apakah pria misterius dalam mimpinya yang mengaku bernama Jack si pembunuh itu adalah pelakunya? Setelah kasus Alistoten, dia menyadari bahwa kejadian menakutkan menantinya. Pada malam itu, Saiko kehilangan kesabaran dengan keluarganya karena perilaku aneh mereka yang suka mengawasinya. Dia pun meledak, emosi kepada semua orang, dan berteriak bahwa mereka gila karena terus-menerus mengawasinya seperti orang sakit jiwa. Namun, orang, tua, kakak, dan adiknya semua bersuara serentak bahwa mereka tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saiko yang tahu apa yang terjadi menyuruh mereka untuk mengintip kamarnya, tetapi semua anggota keluarga tetap bersikeras bahwa mereka tidak mengawasinya. Dia kemudian kembali ke kamarnya dan mulai mengamati berbagai benda yang dipajang di dinding. Meskipun dia berusaha menutup dan menyekatnya, selalu ada lubang baru yang muncul sehingga dia harus mencari selotip untuk menutupnya. Namun, meskipun begitu, masih ada orang yang menggunakan pena atau pensil untuk membuat lubang baru. Bahkan ada yang menyodorkan jari mereka sehingga membuat lubang semakin besar. Saiko yang tidak tahan lagi memukul jari itu hingga mengeluarkan suara teriakan karena sakit. Sementara itu, ayah dan ibunya masih membuka pintu sedikit untuk mengintipnya, sehingga dia harus cepat-cepat menutup pintu. Setelah itu, dia mencari tirai untuk dipasang di tengah kamar, karena setidaknya dia ingin memiliki sedikit ruang pribadi. Namun, saat mendekati ladang, tiba-tiba terdengar suara keras di langit-langit kamar, yang membuat Saiko terbangun dan bersiap untuk membalas. Dia mengambil obeng, dan tidak lama kemudian, langit-langitnya dilubangi. Saiko pun memutuskan untuk menusukkan obeng ke dalam lubang tersebut. Dan segera setelah dia menusuk, terdengar teriakan seseorang diiringi suara berguling di langit-langit, seolah-olah sesuatu mengenai bagian tubuhnya. Keesokan paginya, dia memperhatikan bahwa ayahnya sepertinya terkena sesuatu yang membuat matanya tertutup. Tetapi ayahnya mengatakan, itu hanya debu yang masuk sedikit. Dia dan kakaknya sedang memotong kain seolah-olah mengalami kecelakaan. Tetapi dia membela diri bahwa itu akibat pelajaran olahraga kemarin. Meskipun dia tahu bahwa ayah dan kakaknya terluka saat mencoba mengintipnya. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dengan keluarganya dan memutuskan untuk melarikan diri dari rumah, berpikir untuk tinggal sementara dengan bibinya di kota Kosato. Namun, ketika dia pergi ke halte bus, tidak ada bus yang menuju kota itu, jadi dia memutuskan untuk berjalan kaki. Saiko terus berjalan, tanpa tahu sudah berapa lama dia berjalan, hingga dia menemukan persimpangan, yang membuatnya curiga. Dia ingat bahwa sebelumnya di daerah ini ada jalan, tetapi sekarang berubah menjadi rumah dan jalan buntu. Dia mencoba berjalan ke gang lain, tetapi masih menemukan jalan buntu, jadi dia memutuskan untuk menuju jalan besar. Ketika dia keluar ke jalan besar, dia melihat ada bangunan yang menghalangi jalannya. Dia mulai memperhatikan hal-hal aneh, seperti toko yang menjual topeng dan orang-orang yang berlalu lalang, semuanya mengenakan topeng. Saat dia sedang bingung, seorang pria misterius mendekatinya dan bertanya apakah dia tersesat. Dia menjawab bahwa dia sedang mencari jalan masuk ke kota Kosato, dan pria misterius itu menawarkan untuk menunjukkan jalan kepadanya dengan meminta dia untuk mengikutinya. Namun, di jalur yang dilalui pria misterius itu, mereka harus melewati rumah-rumah orang yang semuanya mengenakan topeng. Seolah-olah kota yang akan dia masuki tidak memiliki jalan sama sekali, sehingga mereka harus berjalan melalui rumah orang lain. Tampaknya pemilik rumah semuanya setuju, hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah rumah yang tidak mau membuka pintu untuk orang lain lewat, berbeda dengan rumah-rumah lainnya. Hal ini membuat orang-orang yang mengenakan topeng berkumpul di depan pintu rumah itu karena tidak bisa melanjutkan perjalanan. Mereka kemudian berusaha memaksa masuk dan menyerang orang di dalam rumah tersebut sebelum mengikatnya. Saiko yang tidak tahan melihat itu memutuskan untuk menjauh sebelum kembali untuk membantu membebaskan pemilik rumah tersebut dan menemukan informasi tentang keanehan kota itu yang merupakan kota tanpa jalan, sehingga semua rumah di kota ini harus membuka pintu agar orang bisa lewat. Namun,
Dia melihat bahwa situasi semakin memburuk karena semua orang menjadi frustrasi akibat masalah besar, yaitu kurangnya privasi. Kemudian, pemilik rumah bertanya, mengapa dia datang ke kota ini? Dan Saeko menjawab bahwa dia mencari bibinya yang tinggal di blok 3. Mereka kemudian memberitahu arah kepadanya, bahwa jika dia berjalan melewati jalan, dia akan menemukan sungai. Dan setelah menyeberangi jembatan, dia akan menemukan. Namun, dia diperingatkan untuk berhati-hati karena daerah yang akan dia tuju sangat berbahaya dengan banyak orang yang tidak normal dan tingkat kejahatan serta pembunuh berantai yang tinggi. Mendengar hal itu, Saeko yang sudah akrab dengan bibinya segera pamit untuk berangkat menuju rumah bibinya karena dia sangat khawatir tentang bibinya. Jika sesuai dengan apa yang dikatakan pemilik rumah, dia ingin membantu bibinya keluar dari sana. Sebelum pergi, mereka menyarankan agar dia mengenakan topeng agar bisa menyatu dengan orang-orang di sana. Namun, saat dia berjalan masuk, dia merasa dikelilingi oleh para preman dan orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Meski begitu, dia menggigit bibirnya dan berusaha berani melangkah hingga sampai di jembatan, yang berarti rumah bibinya tidak jauh lagi. Namun, dia masih merasa tidak nyaman karena tatapan dari banyak orang yang dia lewati. Akhirnya, dia tiba di rumah bibinya dan mencoba mengetuk pintu dengan penuh kekhawatiran. Ketika dia mendengar suara bibinya yang samar, dia merasa lega dan senang tak terlukiskan. Namun, ketika bibinya membuka pintu, Saeko merasa sangat terkejut melihat bibinya yang berusia sekitar 40 hingga 50 tahun mengenakan pakaian 2 potong dan menyambutnya sambil bertanya apakah bibinya terlihat cantik. Keduanya kemudian duduk dan berbincang, di mana Saeko bertanya tentang apa yang terjadi di sana, memberitahu bibinya bahwa dia khawatir tentangnya, sehingga dia berusaha datang ke sini. Namun, bibinya masih penasaran mengapa Saeko begitu khawatir tentangnya. Saeko menjelaskan bahwa dia khawatir bibinya harus hidup sendirian di tempat seperti ini. Mendengar itu, bibinya tidak bisa menahan tawa dan menjelaskan kepada Saeko bahwa hal pertama yang membuatnya merasa tertekan di kota ini adalah adanya aturan-aturan aneh sehingga dia menutup pintu rumah dan tinggal di lantai 2. Meskipun begitu, pintu tetap saja dibobol, dan dia menunjukkan kepada Saeko bahwa ada lubang-lubang di dinding dan langit-langit, karena orang-orang ini menggunakannya untuk mengintip. Saat ini, mereka mungkin sedang mengintip bibinya di tempat seperti ini. Menjaga privasi di sini sudah gila, itulah sebabnya bibinya harus membuka diri dan menunjukkan tubuhnya, sambil menyarankan Saeko untuk melakukan hal yang sama dan melepaskan topengnya. Mendengar itu, Saeko merasa sangat kecewa dengan bibinya, karena dia merasa bibinya bukanlah orang yang sama yang dia kenal. Namun, bibinya mengatakan bahwa dia sedang membuka diri. Selama percakapan itu, banyak orang berlalu lalang, masuk dan keluar dari pintu dan jendela. Tetapi, ketika bibinya tidak bisa meyakinkan Saeko untuk melakukan apa yang dia lakukan, bibinya berpura-pura tidak peduli dan mulai mengupas apel. Saeko melihat bibinya membawa banyak mie, dan dia berkata bahwa bibinya pasti sudah kehilangan akal. Hal ini membuat bibinya mulai marah dan mengatakan bahwa dia hanya seorang anak kecil yang tidak mengerti urusan orang dewasa. Bibinya juga menyuruhnya untuk diam dan segera melepas pakaiannya, karena jika Saeko tidak mau melepasnya sendiri, bibinya akan melakukannya untuknya. Bibinya mengangkat pisau dan mengayunkannya ke arah Saeko. Melihat situasi yang tidak baik, Saeko segera berlari keluar dari rumah, sementara bibinya berteriak memanggil orang-orang di sekitar untuk menangkap Saeko. Mendengar itu, Saeko berlari tanpa memikirkan keselamatannya hingga dia menemukan jalan buntu. Dalam momen itu, dia melihat dengan sudut matanya sebuah mayat yang dibunuh dengan cara yang mengerikan, membuatnya berteriak ketakutan. Namun, tidak peduli kemana dia melihat, dia tidak menemukan jalan keluar, karena dia terus berputar-putar di sekitar area itu hingga kelelahan. Akhirnya, dia bertemu dengan seorang pria berambut panjang yang tampak mencurigakan, yang juga sedang menatap lubang di dinding. Namun, di dekat situ, dia juga melihat beberapa orang dengan gaya rambut yang mirip yang semuanya mengintip melalui lubang. Tiba-tiba, para pria itu menoleh dan melihatnya, membuatnya menyadari bahwa rambut panjang yang tinggi itu adalah kepala makhluk aneh dengan puluhan mata. Mereka menggunakan mata-mata itu untuk mengawasi orang-orang di seluruh kota. Saeko hampir pingsan dan berteriak ketakutan, berusaha melarikan diri. Dia bertemu dengan pria misterius yang membawanya ke sana, yang mengatakan bahwa dia khawatir tentangnya.
Setelah Saiko bertemu dengannya, dia berlari memohon agar pria itu membantunya keluar dari tempat itu. Pria misterius itu setuju dan menyuruhnya untuk mengikutinya. Namun, ketika mereka sampai di tepi sungai, Saiko melihat cincin berbentuk hati yang dikenakan oleh pria itu, yang mirip dengan cincin yang diberikan oleh Kichimoto dalam mimpinya. Tetapi cincin itu hilang sebelum Kichimoto menjadi tragedi. Ketika pria misterius itu melihat bahwa Saiko tertarik pada cincin berbentuk hati itu, dia memberikannya sebagai hadiah dan memakaikannya di jari Saiko, sambil mengatakan bahwa cincin itu pas di jari Saiko dan merasa seolah mereka pernah bertemu sebelumnya. Kemudian, pria misterius itu melepas topengnya dan ternyata dia adalah Jack si pembunuh. Begitu Saiko menyadari hal itu, dia berkata, "Jadi, kamu adalah orang yang Kichimoto bicarakan." Dia mengakui dan mengatakan bahwa Saiko harus berterima kasih kepada Kichimoto, karena jika Kichimoto tidak bersamanya malam itu, mungkin dia sudah lama ditusuk. Sambil berbicara, dia mengeluarkan pisau untuk menusuknya, mengatakan bahwa sekarang adalah gilirannya. Namun, sebelum dia bisa membunuh Saiko, tiba-tiba bibinya datang dari belakang dan menusukkan pisau apel itu hingga membunuhnya. Meskipun begitu, Saiko masih merasa takut pada bibinya hingga tubuhnya bergetar. Setelah itu, bibinya melemparkan pisau ke dalam sungai dan menyuruh Saiko untuk berjalan menyusuri tepi sungai agar bisa pergi dari tempat itu. Namun, sebelum Saiko pergi, dia memohon agar bibinya ikut pergi bersamanya, tetapi bibinya hanya berbalik dan tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, Saiko berjalan menyusuri sungai sendirian dan tidak pernah kembali ke tempat itu lagi selamanya.